Akibat naiknya harga bahan pangan, emak-emak rela antri untuk mendapatkan sembako murah saat Ramadan. DPR masih temukan minyak kita yang tidak sesuai takaran di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur. Jaksa penuntut umum mengungkapkan Hasto Kristianto memberi uang 600 juta rupiah ke mantan anggota. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Anyu Sore bersama saya Diandra Mukni. Kita awali Anyu Sore hari ini dengan informasi. Mahalnya harga sembako menjelang Lebaran membuat emak-emak menyerbu pasar murah yang menjual berbagai kebutuhan di kantor Samsat Kota Cimahi, Jawa Barat, Jumat pagi. Gerakan pasar murah ini dilakukan untuk membantu warga di tengah mahalnya harga kebutuhan. Memasuki pertengahan bulan puasa Ramadan, ratusan warga di kota Cimahi menyerbu lokasi gerakan pasar murah yang dipusatkan di halaman kantor Samsat Jumat pagi. Warga yang didominasi emak-emak harus rela berdesakan hingga antre terlebih dulu untuk mendapatkan kupon sebagai syarat pembelian beberapa kebutuhan pokok yang dijual lebih murah. Sejumlah lapak yang diburu diantaranya beras, minyak, hingga telur. Warga harus berdesakan membeli beras murah jenis medium seharga Rp58.000 per 5 kg. Warga tentu saja antusias meski harus berdesakan, apalagi jika beli beras di pasar tinggi yaitu Rp13 hingga Rp15.000 per kilogramnya untuk jenis medium. Membantu. Membantunya gimana, Bu? Ya harganya murah gitu. Terus beli apa aja ini, Bu? Saya cuma beli beras aja. Berapa ini, Bu? Berapa karung? 2 karung. Pasar murah ini digelar pemerintah kota Cimahi sebagai salah satu upaya mengendalikan harga kebutuhan pokok selama bulan puasa hingga hari raya Lebaran nanti. Yang diturunkan 3,5 ton, ya, ini cadangan pangan kita. Untuk harganya? Harga di Rp58.000 per 5 kilo. Pembatasan beli untuk sementara tidak. Gerakan pasar murah ini digelar sepekan 2 kali yang di 3 kecamatan wilayah kota Cimahi. Pemkot Cimahi pun menggandeng Bulog kemudian beberapa retail dan toko modern untuk menyediakan kebutuhan pokok dan pangan yang dijual murah. Sidak minyak kita yang tidak sesuai takaran di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur. Dari sidak ditemukan satu merek minyak yang tidak sesuai takaran 1 liter, bahkan tidak tertulis tanggal kadaluarsanya. Ini berapa? 11.000. Ada dia bukan minyak kita. Ini premium ya, jatuhnya. Nggak nyampe 800. Tapi ini bukan minyak kita, Pak. Pimpinan dan anggota DPR melakukan sidak minyak kita di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur. Hasilnya ditemukan minyak merek lain yang hasil takarannya kurang dari 1 liter. Minyak merek Rizky itu hanya berisi 800 ml dalam 1 botol kemasan. Selain itu, tidak terdapat tanggal kadaluarsa di botol minyak ini. Sementara untuk minyak kita yang ada di Pasar Keramat Jati, hasil pengukuran takaran yang ditemukan sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu 1 liter per botol. Sudah seminggu ini harga sudah sesuai dengan HET yaitu 15.700. Dengan harapan bahwa mudah-mudahan mendekati Lebaran, harga HET-nya bisa stabil di 15.700. Namun tadi juga kami temukan juga di salah satu penjual ada merek dengan minyak dengan merek lain dengan takaran yang kurang, kemudian harganya lebih mahal dan juga tidak barcode-nya tidak bisa dicek dan tidak ada kadaluarsanya. Nah, ini nanti kita minta pada perdagangan untuk menindaklanjuti temuan dari kami pada hari ini.
DPR meminta Kementerian Perdagangan untuk menindaklanjuti temuan ini. Sementara mendekati Lebaran, harga minyak diharapkan bisa stabil. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mengecek harga minyak kita di Pasar Tomang, Jakarta Barat. Selain itu, Mendak juga mengecek stok kebutuhan bahan pokok dan memastikan aman terkendali saat puasa hingga Lebaran. Sesuai head, Pak. Harganya normal ya, sesuai HET. Menteri Perdagangan Budi Santoso yang didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal meninjau harga minyak kita di Pasar Tomang, Jakarta Barat. Di pasar ini, minyak kita terpantau sesuai dengan harga eceran tertinggi, yakni berkisar Rp15.700. Takarannya pun sesuai dengan kemasan. Namun demikian, Mendak menyebut harga di setiap pasar dipatok dengan harga berbeda, yakni berkisar Rp17.000 hingga Rp19.000. Selain mengecek minyak kita, Mendak juga mengecek stok kebutuhan bahan pokok dan memastikan aman selama bulan Ramadan hingga Lebaran. Tadi kan sempat juga ngecek harga ya, beberapa memang sedikit tadi mengalami kenaikan, tetapi tadi kita lihat minyak kita tadi harganya sesuai HET 15.700 ya. Memang ternyata di setiap pasar tidak sama. Ada yang di atas HET, ada yang masih sama dengan HET. Contohnya tadi masih sama dengan HET dan ukurannya normal 1 liter ya. Jadi kami berharap pasokan tetap ada. Kalau kita lihat tadi pasokan juga penuh ya, tidak ada yang kurang. Jadi kita harap sampai Lebaran dan seterusnya ya, terutama menjelang Lebaran ini pasokan cukup, harga terkendali. Nanti kami juga minta tolong Pak Wali Kota Pak ya, bisa dimonitor terus kita bareng-bareng dengan pemerintah daerah untuk memonitor ketersediaan pasokan menjelang Lebaran ini. Tadi lihat daging sapi juga harganya ada yang 130, padahal harga acuannya 140, berarti masih di bawah harga acuan ya. Kita harapkan pasokan terjamin. Tadi menurut pedagang juga pasokan nggak pernah terlambat ya. Jadi pasokan terjamin, harga terjangkau. Mudah-mudahan masyarakat bisa menikmati Lebaran dengan damai ya. Pemirsa, pemerintah menyegel pabrik minyak kita milik PT Arta Eka Global Asia di Karawang, Jawa Barat usai terbukti melakukan kecurangan. Pabrik ini mengemas minyak kita dengan isi yang dipangkas hingga 200 ml per kemasannya. Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Satgas Pangan Polri lakukan sidak ke salah satu pabrik minyak kita milik PT Arta Eka Global Asia di Karawang, Jawa Barat. Dari hasil inspeksi, Mendak beserta jajaran menemukan minyak kita kemasan 1 liter yang tak sesuai takaran. PT AIGA terbukti melakukan kecurangan dengan memangkas isi minyak kita yang seharusnya berisi 1 liter menjadi 750 hingga 800 ml per kemasan. Dalam sidak ini pemerintah menyita sebanyak 140 karton minyak kita serta 32.284 botol kosong berukuran 750 ml yang disiapkan untuk produksi minyak kita. Pabrik yang berlokasi di Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini kemudian disegel. Dan langkah selanjutnya adalah pencabutan izin usaha PT AIGA. Meski izin usaha belum dicabut, pemerintah memastikan perusahaan ini sudah tidak diperbolehkan melakukan produksi. Jadi PT AIGA pindah ke sini ini baru sekitar 1 bulan. Nah, seperti teman-teman lihat, kita temukan sekarang banyak botol-botol yang berukuran 750 ml yang rencananya akan untuk produksi minyak kita. Ya, ini akhirnya belum sempat diproduksi dan sudah ketahuan dari tim pengawas sehingga tidak bisa memproduksi lagi. Dan ini perusahaan sudah tidak boleh berproduksi lagi ya. Sebelumnya PT AIGA telah menutup pabriknya di kawasan Depok, Jawa Barat dan berpindah lokasi ke Karawang. Atas temuan kecurangan ini, pemerintah telah menarik produk minyak kita yang tak sesuai takaran dari pasaran demi melindungi konsumen.
Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Anju Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, sidang perdana dengan terdakwa Hasto Kristianto digelar hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta. Agenda sidang perdana adalah pembacaan surat dakwaan jaksa penuntut umum. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjalani sidang perdana sebagai terdakwa dugaan perintangan penyidikan perkara korupsi Harun Masiku di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum mengungkapkan Hasto Kristianto memberi uang 600 juta rupiah ke anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. Hasto juga didakwa merintangi penyidikan. Salah satunya dengan memerintahkan Nur Hasan untuk meminta Harun Masiku merendam handphone ke dalam air. Terdakwa bersama-sama Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah $57.350 Singapura atau setara 600 juta rupiah kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017-2022 yang diangkat berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 43/P tahun 2017 tanggal 10 April 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum yang memiliki wewenang secara kolektif kolegial, antara lain melakukan pengambilan keputusan terkait tahapan-tahapan pemilu dan menerbitkan keputusan KPU terkait hasil pemilu bersama-sama Agustiani Tio Pridelina, dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu uang tersebut diberikan dengan maksud supaya Wahyu Setiawan mengupayakan agar KPU RI menyetujui permohonan pergantian antar waktu atau PAW calon legislatif terpilih daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, yaitu dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku. Kemudian terdakwa melalui Nur Hasan memberikan perintah kepada Harun Masiku agar merendam telepon genggam miliknya ke dalam air dan memerintahkan Harun Masiku untuk menunggu atau standby di kantor DPP PDI Perjuangan dengan tujuan agar keberadaannya tidak bisa diketahui oleh petugas KPK. Pada sekitar pukul 18.35 WIB, bertempat di sekitar Hotel Sofian, Cut Mutia, Jakarta, Harun Masiku bertemu dengan Nur Hasan, menindaklanjuti perintah terdakwa, dan atas bantuan Nur Hasan pada jam 18.52 WIB, telepon genggam milik Harun Masiku tidak aktif dan tidak terlacak. Selanjutnya, petugas KPK memantau keberadaan Harun Masiku melalui update posisi telepon genggam milik Harun Hasan yang terpantau pada jam 20.00 WIB bersama dengan Harun Masiku berada di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Dan pada saat bersamaan, Kusnadi selaku orang kepercayaan terdakwa juga terpantau berada di PTIK. Kemudian petugas KPK mendatangi PTIK namun tidak berada. Pemirsa, kuasa hukum Hasto Kristianto Febri Diansyah membantah dakwaan yang menyudutkan Hasto. Mereka menduga ada upaya sedemikian rupa mengubah dakwaan untuk menjerat Hasto Kristianto. Yang sama, lembaga yang sama membuat dua dakwaan dengan fakta uraian yang bertolak belakang. Apakah sedemikian rupa mengubah dakwaan hanya untuk menjerat Hasto Kristianto? Tentu itu yang menjadi pertanyaan kami. Karena ini kan satu perkara secara keseluruhan. Selain itu tentu saja banyak perbandingan dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang juga kami catat tadi. Contoh paling sederhana adalah ketika ada uraian dakwaan yang seolah-olah Pak Hasto memerintahkan Nur Hasan untuk menghubungi Harun Masiku untuk menenggelamkan handphone. Di fakta persidangan dan di keterangan Nur Hasan sendiri, tidak ada Pak Hasto memerintahkan hal tersebut. Justru di persidangan sebelumnya muncul yang datang adalah orang-orang berbadan tegap. Jadi bukan Pak Hasto yang menghubungi ataupun yang datang.
fakta ini sangat bertolak belakang. Karena itulah ini yang menjadi catatan kami juga, apa sebenarnya maksud di balik dakwaan itu sehingga sedemikian rupa memutarbalikkan fakta hukum yang sudah muncul di proses persidangan. Sementara itu pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan dirinya mengalami kriminalisasi hukum. Hasto meyakini kasusnya didaur ulang untuk kepentingan politik tertentu. Dia punya hak untuk bicara. Tidak ada yang bisa bungkam. Dia punya hak untuk bicara. Oke, siap. Ya, gimana Pak Hasto? Oke, Pak, siap. Baik, terima kasih teman-teman pers dan seluruh masyarakat Indonesia atas perhatian yang diberikan di dalam persidangan ini. Saya telah mendengarkan dengan seksama, dengan cermat seluruh surat dakwaan yang tadi dibacakan oleh penuntut umum, dan dari situlah saya semakin meyakini bahwa ini adalah kriminalisasi hukum. Kriminalisasi! Bahwa ini adalah pengungkapan suatu pokok perkara yang sudah inkrah, yang didaur ulang karena kepentingan politik di luarnya. Karena itulah saya mengikuti seluruh proses hukum ini dengan sebaik-baiknya. Karena kami percaya bahwa keadilan akan ditegakkan. Dan untuk itulah Republik Indonesia ini dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga yang luar biasa dari para pahlawan bangsa, rakyat yang tidak berdosa, yang menyerahkan nyawanya, semuanya demi untuk membangun suatu negara hukum. Tanpa adanya supremasi hukum, tanpa adanya suatu keadilan, dan ketika suatu proses hukum yang sudah inkrah bisa didaur ulang kembali, maka kita, Republik ini tidak akan berdiri kokoh. Jangankan untuk membangun, menghadirkan investor, ketika tidak ada supremasi hukum, semuanya akan menjadi sia-sia. Semoga ini menjadi suatu pelajaran yang terbaik, bahwa cita-cita menegakkan hukum yang berkeadilan adalah cita-cita seluruh anak bangsa kita. Terima kasih. Satyam Eva. Anda kembali di Anyus Sore pemirsa. Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Penggeledahan diduga terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS tahun 2020 hingga 2024 yang merugikan negara hampir 1 triliun rupiah. Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika yang kini menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Kamis siang digeledah penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Penggeledahan diduga terkait kasus tindak pidana korupsi penggadaian barang dan jasa, pengadaan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS pada Kementerian Kominfo tahun 2020 hingga 2024. Total anggaran pengadaan PDNS mencapai 958 miliar lebih. Kominfo atau Kominfo Digi dan beberapa tempat lainnya di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, serta Tangerang Selatan terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan barang dan jasa, pengadaan data nasional sementara tahun 2020 sampai dengan 2024. Dari lokasi, penyidik juga menyita beragam barang bukti mulai dari dokumen, uang tunai pecahan rupiah dan dolar, mobil, tanah, bangunan, serta bukti elektronik lainnya yang diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi AQO. Guna mengungkap kedugaan korupsi yang mencapai hampir 1 triliun ini, Kejari juga menggeledah sejumlah tempat lainnya di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Bogor. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, dugaan korupsi Pusat Data Nasional sementara yang merugikan negara hampir 1 triliun rupiah dan menjadi penyebab serangan ransomware di 2024 dimulai sejak tahun 2020. Saat itu, Kementerian Komdigi yang masih bernama Kementerian Kominfo mengkondisikan tender untuk memenangkan PT AL selama 5 tahun berturut-turut. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mencatat korupsi diduga mulai pada tahun 2020. Komdigi yang saat itu bernama Kominfo melakukan pengkondisian tender untuk mengangkat PT AL sebagai kontrak saat itu mencapai 60,378 biliar rupiah. Pada tahun 2021, PT AL kembali menangkan tender PDSN dengan nilai kontrak mencapai 102,671 miliar rupiah. Di tahun 2022, Kominfo kedapatan menghilangkan salah satu syarat pemenang tender. Hal ini dilakukan supaya tender dimenangkan PT AL. Dinilai kontrak PDSN di tahun ini mencapai 188,900 miliar rupiah. Lagi dan lagi, PT AL menangkan tender PDSN tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, nilai kontrak mencapai 350,959 miliar rupiah. Sementara pada tahun 2024, nilai kontraknya mencapai 256,575 miliar rupiah. Sementara total anggaran pengadaan proyek PDSN mencapai 959,485 miliar rupiah. Padahal PT AL tidak mampu memenuhi persyaratan sesuai rekomendasi Badan Cyber dan Sandi Nasional. Akibatnya pada Juni 2024, serangan ransomware terjadi dan beberapa layanan tidak bisa digunakan. Tak hanya itu, serangan ini juga menyebabkan bocornya data diri penduduk Indonesia. Pemirsa, petugas gabungan menggelar uji kelaikan kendaraan di PO Bus Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sopir bus juga mengikuti tes urin untuk keamanan dan kenyamanan mudik Idul Fitri 2025. Puluhan petugas gabungan menggelar pemeriksaan kelaikan kendaraan terhadap kendaraan di PO Bus Sahabat Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tes urin juga dilakukan pada sopir bus yang akan bertugas di masa mudik Idul Fitri 2025. Satu persatu bus pariwisata dan kendaraan pengangkut pemudik lainnya diperiksa petugas kepolisian narkoba Polresta Bandung. Selain memeriksa kelengkapan administrasi kendaraan, petugas dari Dinas Perhubungan juga melakukan tes fisik kendaraan, mulai dari pemeriksaan fungsi rem, lampu, klakson, hingga jumlah kursi dalam bus. Kami datang di PO Sahabat di Kabupaten Bandung ini, yang pertama tujuannya untuk mengecek kesiapan kendaraan yang akan digunakan untuk mudik nanti di Lebaran tahun ini. Kemudian yang kedua, mengecek juga kesiapan personil, maksudnya pengemudinya, yaitu kita mengecek kesehatannya, juga melakukan cek urin, serta kita memberikan masukan-masukan terhadap para pengemudi dan pengelola untuk bagaimana bisa menyelenggarakan mudik ini secara aman dan nyaman. Pengecekan serupa juga dilakukan di sejumlah terminal angkutan maupun travel perjalanan yang ada di Kabupaten Bandung. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Juan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perhubungan bersama instansi terkait menggelar rapat koordinasi terkait kesiapan arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Rapat digelar di kantor Kementerian Perhubungan Jakarta. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memimpin rapat koordinasi kesiapan arus mudik dan arus balik Lebaran. Rapat ini membahas tentang antisipasi lonjakan pemudik, mitigasi bencana selama mudik, serta potensi kecelakaan selama mudik berlangsung. Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Kepala BMKG, perwakilan Basarnas, Kakor Lantas Polri, dan Jasa Marga. Karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat hadir dalam acara rapat. Pemirsa, kembali di iNews Sore, kali ini bersama saya Camar Haenda.
Pemerintah Kota Solo menggelar buka puasa terpanjang di kawasan luar Kompleks Stadion Manahan Solo. Sementara berbagai hidangan takjil yang menggugah selera juga hadir di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita akan terhubung dengan rekan Septiantoro di Solo dan juga rekan Nata Arman yang akan melaporkannya untuk Anda. Saya pertama ke Septiantoro terlebih dahulu. Septiantoro, seperti apa suasana di acara buka puasa sepanjang 2,7 km dan apakah menu yang disajikan untuk berbuka? Ya, Camar, saat ini saya berada di Stadion Manahan Kota Solo. Saat ini berlangsung rekor muri untuk memecahkan buka puasa terpanjang sejauh 2,7 km yang digelar di seputar Stadion Manahan. Buka puasa bersama ini dilaksanakan oleh pemerintah Kota Solo bekerjasama dengan Kedutaan Besar Arab Saudi yang digelar di mengelilingi Stadion Manahan Kota Solo. Ya, Camar, dapat Anda saksikan dan pemirsa, di samping saya ini sudah ada banyak sekali warga yang telah menanti adzan maghrib untuk mengikuti buka bersama yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Arab Saudi dan pemerintah Kota Solo yang ada di Indonesia. Sedikitnya ada 15.000 takjil yang dibagikan kepada pemirsa, kepada warga yang ada di Kota Solo, menelan biaya sekitar 1 miliar rupiah. Namun demikian, di sekitar Manahan juga masih dapat kita jumpai ya, warung-warung masih buka seperti biasa, jadi tidak mengganggu UMKM yang berjualan yang ada di sekitar Stadion Manahan Solo. Bisa kita lihat, saudara, pemirsa semuanya, kita lihat ada juga menu-menu yang sudah dibagikan, diantaranya menu dari daging ayam, kemudian telur, kemudian ada juga buah pisang, kemudian sosis Solo dan nasi. Demikian, Kamar. Baik, terima kasih kepada rekan Septiantoro yang melaporkan langsung dari Solo. Selanjutnya kita akan menuju ke rekan Nata Arman yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno di kawasan takjil ya. Sudah ada rekan Nata, sajian jajanan apa saja yang ada di sana, silahkan. Baik, selamat sore Camar dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan terkait dengan kegiatan saat ini memang sedang ramai sekali atau tren di kalangan masyarakat ibu kota Jakarta, terutama ketika mereka melakukan aktivitas ngabuburit, mereka sambil olahraga, dan tujuan utamanya kalau olahraga pastinya ke Gelora Bung Karno, tepat saya melaporkan saat ini. Tapi mereka tidak perlu khawatir lagi untuk mencari takjil karena di kawasan Gelora Bung Karno Jakarta per tanggal 1 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025 sudah berlangsung kegiatan dari Sundown Market yang berlangsung selama 25 hari, dan tentunya di sini banyak sekali, Camar, berbagai makanan hidangan, mulai dari makanan ringan, kemudian makan berat, sampai dengan makanan dessert dengan berbagai macam variasi harga. Dan masyarakat sendiri saat ini banyak sekali yang datang sekedar ingin berbuka puasa bersama dengan keluarga ataupun bersama dengan orang terkasih atau dengan teman-teman kantor. Ada juga beberapa dari mereka yang sekaligus olahraga, menghabiskan olahraga terlebih dahulu, kemudian untuk mengisi aktivitas atau waktu luang sebelum berbuka puasa, kemudian akhirnya bersama dengan teman-temannya ataupun bersama dengan keluarga membeli jajanan yang ada di sini, terutama yang ada di sebelah kiri saya. Ini sangat menarik sekali karena dari aromanya saja ini sudah menusuk sampai dengan hidung, bahkan mencapai tenggorokan ya, karena bumbunya sangat nyengat sekali. Saya pun akan bertanya dengan pedagang yang ada di sini. Ini kebetulan jualannya adalah makanan berat jenis stik ayam ya, dengan dibanderol harga Rp30.000. Halo Ibu, Bapak. Lagi sibuk banget ya, lagi ramai banget orderan ya. Oke. Kalau saya boleh ganggu sebentar nggak apa-apa ya, Bu? Ini ayamnya pakai daging ayam dadanya atau pakai paha? Paha. Oke. Jadi siapa yang saya ngobrol sama siapa nih? Sama ibunya atau bapaknya nih? Oke, sama bapaknya aja ya. Oke, Pak, kalau boleh tahu ini ditambahin tepung lagi nggak sih? Biasanya kan kalau misalnya stick chicken itu ada namanya dikasih kayak bumbu, kayak tepung-tepung gitu kan, jadi keras gitu. Kalau ini gimana? Kalau ini enggak, ini tanpa tepung. Jadi ini kalau misalkan ayam datang dimarinasi tanpa tepung langsung dimasak. Oke,
Dalam? Ini nggak bakalan keras. Oke, nggak bakal keras ya, dipastikan. Oke, 30.000 harganya udah dapat apa aja sih? Udah include ayam, kentang sama sayur. Belum berikut sosis. Oh, kalau tambah sosis berapa jadinya? Jadi 37. 37.000. Oke, tambahan 7.000 ya satu sosisnya ya. Betul. Oke, kemudian untuk varian rasa dari sausnya sendiri ada apa aja sih, Mas? Di sini kita mempunyai 3 rasa, ada barbecue, mushroom, sama black pepper. Oke, itu semuanya sama aja, nggak ada perbedaan harga. Oh enggak. Oke, ini jadinya kayak gini, Mas. Ya, betul. Mungkin bisa ditunjukin ke kamera seperti apa? Tuh, jadi ada warna-warni, ada kentangnya juga, ada karbohidratnya ada, proteinnya ada. Oke, lengkap banget, 4 sehat 5 sempurna ya, kayak program makan bergizi ya. Oke, terima kasih banyak Mas. Saya mesen 1 ya buat nanti buka puasa. Oke, terima kasih. Oke, pemirsa, setelah tadi perbincangan saya dengan salah satu penjual stik ayam yang tentunya dengan harga yang cukup bervariasi, bisa dikatakan murah, 30.000 Anda sudah bisa mendapatkan menu yang begitu sehat. Dapat ayam, kemudian ada kentangnya, dan oh ternyata di sini ada minumannya juga. Kalau gitu, saya sekalian aja mau beli minum. Mas, saya lupa nih. Ini tadi berapa harganya? Saya belum nanya. Berapa? 20.000. Oke, berarti kalau misalnya stik ayam 30.000 sama ini 50.000 ya totalnya. Nah, pemirsa, ini menjadi sosial eksperimen juga bagi kalian yang yang enggak yang bisa mungkin memikirkan budget. Ini ternyata 50.000 bisa dapat 1 porsi stik ayam dan juga 1 porsi sama ikut minum jus alpukat nih saya beli. Oke, Mas. Mas, nanti stik ayamnya mungkin kalau udah jadi di meja di sana ya. Oke, terima kasih banyak. Dan pemirsa, seperti kita tahu bersama bahwa untuk kegiatan ini sendiri berlangsung dari tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025. Dan tentunya banyak sekali animo masyarakat yang berdatangan ke sini terutama menjelang pada berbuka puasa, karena memang untuk berburu takjil sendiri sudah menjadi tradisi yang tentunya sudah turun-temurun. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa untuk di hari terakhir pada tanggal 25 Maret 2025 akan ada juga nobar yang dilaksanakan di kawasan ini. Kemudian di sini juga saya pun akan mencoba bertanya mungkin dengan beberapa warga yang sedang antusias, sedang mengantri makanan. Oke, kita cari dulu pemirsa, kira-kira lagi sibuk ya. Halo, selamat sore, Mbak. Nama siapa, Mbak? Aku Abel. Oke, Mbak Abel. Mbak Abel kesini sama siapa, Mbak? Aku sama pacar aku tapi dia belum datang. Waduh, berarti Mbaknya sendirian nungguin pacarnya nih. Oke, sambil nungguin Mbaknya mesen apa sih? Aku lagi mesen teh poci nih kebetulan. Oke, teh poci. Nah, berarti Mbaknya memang sengaja dari rumah atau dari kantor? Emang sih tujuannya atau bagaimana? Oh, dari kantor. Betul, dari kantor. Oke, janjian untuk bukber sama pacarnya di sini ya. Oke, mungkin kira-kira dari sini mau beli makanan apa sih? Makanan berat kah atau makanan ringan dulu nih? Makanan ringan dulu sih kayaknya Mas. Cuman nanti bakalan makanan berat. Cuman kayak masih banyak, jadi masih bingung ada Taisha. Bingung banget ya karena banyak banget menu yang ada di sini ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Abel. Semoga pacarnya tepat waktu, nggak sampai pas lagi buka puasa baru datang ya. Amin, amin, amin. Oke, Camar dan juga pemirsa, itulah tadi banyak sekali jadi berbagai masyarakat kalangan, baik itu yang dari sengaja dari rumah atau dari kantor datang untuk melakukan aktivitas buka puasa bersama di sini. Ada juga yang mereka yang memang sekaligus olahraga kemudian mencari takjil di sini karena memang beberapa tahun kemarin untuk takjil sendiri di kawasan ini bisa dikatakan cukup sulit. Jadi sehingga mereka ingin melakukan buka puasa ini hanya buka puasa adanya ataupun mereka membawa dari rumahnya. Mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana keseruan berburu menu berbuka puasa di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Sudah ada rekan Nata Arman di sana. Nata, selamat berbuka. Ada menu menarik apa saja yang disajikan di sana? Silahkan. Ya, kita akan melihat situasi dan kondisi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, di mana tadi rekan Nata Arman sudah menyampaikan ada festival kuliner yang diselenggarakan khusus untuk selama bulan Ramadan. Dan situasi terkini, pemirsa, silakan rekan Nata. Nah, pemirsa, saya akan mereview tentunya terkait dengan yang hasil buruan saya selama ada di Gelora Bung Karno. Yang pertama adalah hotdog. Ini hotdog tadi saya dapat sekitar harga Rp25.000.
sudah lengkap juga dengan ukuran yang cukup jumbo. Kemudian untuk makan beratnya, ini saya memesan stik ayam nih bentuknya nih. Jadi ada kentangnya juga, ada wortelnya, ada buncisnya juga. Jadi ini sudah cukup 4 sehat 5 sempurna. Ditambah lagi saya beli gorengan karena kurang cocok aja kalau misalnya saya buka puasa tanpa ada gorengan, karena ini sudah menjadi suatu kebiasaan saya bahkan dari zaman saya SD, SMP, SMA dan juga kuliah. Kalau misalnya buka puasa pasti wajib banget minimal 1 atau 2 ada gorengan. Nah, saya sekarang mau cobain dari gorengannya dulu ya. Ini ada tahu bakso, pemirsa. Nih, tahu bakso saya tuangin dulu. Ini sausnya ya. Nih, sausnya saus biasa sih. Rasanya seperti apa? Kita tuangin. Pakai tangan aja ya, biar gak repot. Nih. Mantap buat duduknya, Nuk. Ntar gue diri dulu ya. Gue diri dulu. Kalau ngomongin masalah tahu bakso, saya ingat jadi ketika waktu saya DLK atau Dinas Luar Kota di Semarang. Jadi memang Semarang itu identik dengan tahu bakso. Jadi saya mengingatkan, jadi setiap ada filosofinya. Mengingatkan saya dengan salah satu daerah yang menjadi ciri khas penghasil dari tahu bakso ini sendiri ya. Antara Magelang dan juga Semarang. Itu pasti terkenal banget tahu baksonya. Oke, tahu bakso ini rasanya enak. Ditambah juga tahunya itu nggak kopong. Terus baksonya teksturnya itu kenyal tapi nggak keras. Kan ada tuh beberapa kalau misalnya olahannya kurang baik itu pasti agak keras, jadi susah untuk gigit. Nah, kalau ini enak, lembut. Dan sekarang kita akan mencoba dari makanan beratnya ya. Sudah mesen ini stik ayam ya. Ini ada 3 macam varian bumbu atau sausnya. Ini ada black pepper, kemudian ini ada namanya jamur, dan ini yang manis. Saya cobain yang black pepper dulu nih ya. Kira-kira rasanya seperti apa? Kita tumpahin langsung. Wow, tuh pemirsa nih, lihat nih. Wow, sangat menggugah selera banget, menggoda sekali. Langsung aja nih Camar pasti lagi nahan lapar nih ya di studio ya. Nih saya bakal tunjukin ke kalian nih dan juga ke Camar. Ini rasanya enak banget Mar. Camar harus coba ya habis siaran, oke? Luar biasa nikmatnya. Nikmat mana yang kau dustakan, wahai manusia? Ini benar-benar sempurna. Ini kentangnya. Jadi kentangnya tuh sengaja dipotong agak besar ya, karena memang untuk mengejar mengejar efisiensi biar gak sedikit kecil gitu ya. Jadi langsung gede-gede jumbo nih. Tuh. Kita lihat seperti apa rasanya. Ini dia. Next kita akan cobain hotdognya nih. Ini hotdog juga ukuran jumbo alias super besar. Nah, ini saya pesan hotdog cheese ya. Dengan harga 25.000. Intinya total keseluruhan nih gak sampai 100.000, sekitar 90 ribuan. Nih ya. Ini rotinya tebal banget, terus juga dari sosisnya besar juga di sini. Ditambah kejunya banyak, jadi nggak pelit kejunya. Dengan harga 26.000 ini worth it lah buat kalian semua yang ingin mencari santapan untuk hidangan buka puasa, terutama di kawasan Gelora Bung Karno ini. Dan sebagai informasi tambahan bahwa sekali lagi bagi kalian yang ingin berkunjung ke sini, di sini ini secara gratis dibukanya, jadi tidak dipungut biaya apapun itu. Kemudian berdasarkan penuturan dari pihak pengelola sendiri, dari IO, untuk 1 hari, di hari weekday, ini bisa menampung 2.000 pengunjung dalam 1 hari yang dimulai buka pada pukul sore hari sampai dengan pukul 10 malam. Kemudian kalau untuk di hari weekend, ini bisa mencapai 5.000 pengunjung. Sementara saya kembalikan Anda di studio. Camar. Oke, baik. Terima kasih rekan Nata Arman. Kalau begitu saya pesan 1 stick ya untuk dibawa ke kantor. Terima kasih
Rekanata, selamat bertugas kembali dan juga selamat berbuka puasa. Pemirsa, keluarga besar KBRI Den Haag, Belanda membuat acara buka puasa bersama setiap 1 minggu sekali selama bulan Ramadan. Di minggu pertama ini, menu buka puasa bertemakan Warung Sunda. Buka puasa bersama mingguan ini dilakukan setiap hari Jumat dengan sistem potluck dari para staf KBRI. Di mana setiap kelompok yang mendapat giliran dari awal minggu sudah mempersiapkan menu buka puasa. Di minggu pertama ini tema bukber adalah Warung Sunda. Aneka masakan Sunda dipersiapkan oleh kelompok yang bertugas dan persiapan dilakukan sejak jam 4 sore. Aula KBRI Den Haag pun disulap menjadi tempat berbuka. Acara dibuka dengan pengajian dan tausiah. Tak hanya anggota keluarga besar KBRI saja yang hadir, acara bukber mingguan ini juga dihadiri masyarakat diaspora dan pelajar yang tinggal di kawasan Den Haag. Bukber ini menjadi momen mempererat silaturahmi WNI di tanah rantau. Kan kalau di sini tuh lebih jarang ya kalau masalah bukber. Di sini tuh karena emang teman-teman saya juga kebanyakan anak-anak internasional yang dari luar negeri. Jadi banyak yang tidak menjalankan ibadah puasa. Jadi biasanya saya ya buka puasa aja di rumah, atau kalau lagi ada buka puasa bersama di KBRI ya kadang-kadang saya ikut, atau mungkin buka puasa sama teman-teman di Indonesia aja gitu. Tahun ini sekarang kita puasanya mulai mirip dengan di Indonesia. Kita sahur di jam yang sama, berbuka juga di jam yang mirip-mirip sekitar jam 6, jam 7. Kalau di Indonesia, kalau tahun lalu kita puasa waktunya lebih lama. Kita bisa kadang berbuka puasa sampai jam 10, jam 9, kadang sahurnya bisa dini hari. Setelah mendengar tausiah dan melakukan sholat berjamaah, acara dilanjutkan dengan makan bersama. Aneka masakan Sunda seperti lalapan sayur, bakso, gepuk daging hingga pepesan siap mengobati rasa rindu akan masakan tanah air. Suasana penuh kebersamaan ini diharapkan membawa berkah selama Ramadan. Koruptor yang maling uang negara. Dirinya juga menyebut tidak akan gentar menghadapi para koruptor dan akan membuat penjara khusus koruptor di pulau terpencil agar koruptor tidak bisa kabur. Pendidikan kunci daripada semuanya, tapi untuk pendidikan yang bagus kita perlu apa? Uang. Benar. Mencapai pendidikan tinggi tidak dengan omon-omon. Uang. Untuk itu kita harus pinter mengelola uang. Pinter, pandai, cerdas, handal, hemat, iya kan? Bagaimana pepatah ajaran orang tua kita? Hemat pangkal kaya. Nggak ada boros bisa kaya. Nggak ada bocor bisa kaya. Nggak ada negara yang korupsi gila-gilaan bisa kaya. Tidak ada. Korupsi menuju negara hancur. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Apalagi ada Kapolri sama Panglima TNI. Masa kita takut? Apalagi guru-guru akan membantu saya. Ya. Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah,
petani susah. Karena itu terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu. Dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Pemirsa, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Bali melakukan audiensi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali. Dalam pertemuan ini, Partai Perindo memberikan bantuan uji kompetensi informasi teknologi untuk mewujudkan sumber daya manusia Bali yang unggul dan berdaya saing global. Ketua DPW Partai Perindo Bali, Komang Purnama, melakukan audiensi dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bali, Made Sutarjana. Dalam pertemuan ini, DPW Partai Perindo Bali memberikan bantuan berupa uji kompetensi informasi teknologi dan marketing digital gratis untuk 25.000 siswa SMA dan SMK di Bali, senilai 15 miliar rupiah. Siswa itu tergantung daripada kemampuan daripada Dinas Pendidikan untuk memanfaatkan itu. Jadi ini adalah tahap pertama. Kalau memang masih animo banyak dan ada permintaan, kami akan perjuangkan. Sekarang bulan Maret ya, sebentar lagi ada kelas 12 kita akan berakhir, sehingga uji kompetensi itu sangat memungkinkan bisa dilakukan lebih cepat, sehingga anak-anak lulusan SMA, SMK kita memiliki sertifikat kompetensi khususnya untuk bidang IT. Bantuan ini sekaligus menjadi komitmen Partai Perindo dalam mendukung berbagai program pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan Bali Pulau Digital, sehingga dapat menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing global. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pegadaian menghadirkan Festival Ramadan dengan mengusung konsep Bazar Literasi Keuangan. Festival ini dilaksanakan serentak di 61 kota di seluruh Indonesia. Pegadaian menghadirkan Festival Ramadan dengan mengusung konsep Bazar dan Literasi Keuangan. Festival ini dilaksanakan serentak di 61 kota di seluruh Indonesia. Festival Ramadan Pegadaian tahun 2025 diadakan di Masjid Darussalam, Kota Wisata Bogor, Jawa Barat. Acara ini dilaksanakan serentak di 61 kota di seluruh Indonesia dari tanggal 1 hingga 17 Maret. Berbagai kegiatan dilakukan mulai dari kegiatan lomba, seminar, bazar, hingga edukasi literasi keuangan dan emas yang melibatkan seluruh masyarakat. Acara ini merupakan acara Festival Ramadan Gemilang. Kegiatan ini merupakan rangkaian acara yang dilaksanakan bersamaan dengan bulan suci Ramadan, terdiri dari kegiatan-kegiatan pasar UMKM, kegiatan pasar emas, kegiatan santunan, yang semuanya ini adalah merupakan kegiatan yang kami lakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintah, terutama dalam bidang pengembangan UMKM. Sekaligus kami memperkenalkan Pegadaian sebagai lembaga pembiayaan bank emas pertama yang ada di Indonesia. Sementara itu, kegiatan ini disambut positif oleh pengunjung, salah satunya dengan mengikuti lelang emas dengan harga yang terjangkau. Sambil nunggu ngabuburit, buka puasa, banyak banget di sini acaranya, pameran lelangan emas. Kemudian ada banyak UMKM juga dari berbagai macam makanan sampai busana. Saya senangnya ini karena ada bazar lelangan emas. Tadi saya juga dapat beli dengan harga terjangkau dan murah. Selain ada bazarnya, setiap hari juga ada seminar emas, ada seminar haji, juga ada kajian-kajian juga dari masjidnya. Kendati demikian, kegiatan Festival Ramadan Pegadaian ini tidak dipungkiri mampu meningkatkan omset para penjual UMKM. Mereka pun berharap kegiatan ini bisa dilakukan di tahun berikutnya.
Dari Bogor, Jawa Barat, Irfan Herdiansyah, iNews melaporkan.